Kalau untuk yang bentuk melingkar ya, bukan lingkaran, bentuk melingkar, kita untuk pondasi awalnya, pondasi chainnya itu kita harus membuat dalam jumlah genap ya. Nanti kalian bisa tahu kenapa, nanti kita jelasin kenapa harus dalam jumlah genap ya, karena untuk membentuk polanya pola dari si mesh stitchnya itu sendiri ya. Oke, sebagai contoh kita akan buat sebanyak mungkin 30 ya, 30 chain. Oke, kita udah buat dalam jumlah genap ya. Selanjutnya kita akan satukan ke chain yang pertama ya. Kita buat slip stitch di chain yang pertama untuk membentuk melingkarnya ini ya, pola melingkar ini ya, bukan lingkaran ya guys, melingkar. Ini karena contoh aja ya, jadi ininya kecil. Kalau untuk buat dompet pas bisa ukuran lebih besar lagi. Ini karena untuk contoh aja ya. Kita buat slip stitch di chain yang pertama ini. Oke ya, jadi ini semua jumlahnya berjumlah genap. Di contoh ini aku buat sebanyak 30 chain. Selanjutnya kita buat pondasi awal untuk double crochet, yaitu 3 buah chain ya. Ingat ya guys, kalau dalam pola melingkar, pondasi setiap stitch kita hitung sebagai satu stitch ya, beda dalam pola lembaran. Oke ya, ini karena sudah dihitung satu stitch. Selanjutnya kita akan buat satu chain lagi sebagai skip dari pola si mesh itu ya. Oke, karena ini yang 3 chain ini masuk di chain yang ini, yang tadi kita buat slip stitch ini ya, di yang chain pertama ini, berarti kita akan skip di chain yang kedua. Ini chain pertama ya, ini chain pertama, berarti ini chain yang kedua. Ini kita skip ya guys, seperti pola mesh di yang bentuk lembaran sebelumnya. Berarti kita akan buat double crochet di chain yang ketiga ini ya. Ya, seperti pola mesh sebelumnya, kita skip satu chain, bawahnya juga kita skip satu chain, kita buat double crochet di chain selanjutnya, lalu skip lagi, buat double crochet setelah di skip satu chain ya, satu chain lagi. Pokoknya kalian terusin sampai ke yang chain paling akhir ini ya. Ini aku skip aja videonya ya guys, biar lebih ringkas. Guys, ini udah selesai. Nah, disinilah kenapa kalau untuk pola melingkar seperti ini kita gunakan chain di awalnya itu berjumlah genap. Nah, disinilah akhirnya. Nah, ini untuk stitch yang terakhir ya. Nah, ini kita sudah skip satu chain di atasnya, dan seperti pola mesh yang kita gunakan, nah otomatis kan yang di bawahnya ini kita skip lagi satu buah chain. Nah, inilah yang skip di bawahnya ya. Nah, jadi kita akan menutup perajutan ini dengan slip stitch di yang 3 chain ini, yang pondasi awal tadi. Tapi kalau dalam pola melingkar seperti ini, kita tetap hitung pondasi 3 chain ini sebagai satu buah stitch. Oke ya, kalau untuk slip stitchnya, kita slip stitch di chain ketiga dari si pondasi ini ya, pondasi awal dari double crochet.
Oke, ini yang pertama, kedua, ketiga ya. Karena yang keempat ini adalah skip dari ya, chain yang ketiga yang keempat ini adalah skip dari pola si mesh stitch. Oke, kita buat slip stitch di chain yang ketiga, 1 2 3 ya. Berarti kita buat slip stitch yang di sini. Oke. Ya, kalian bisa lihat pola untuk melingkar ya. Oke, double crochet, skip 1 chain, double crochet, skip 1 chain. Mereka melingkar seperti ini ya. Jadi kalau untuk pola melingkar seperti ini, pondasi awal chainnya itu berjumlah genap. Kalau untuk lembar berbentuk lembaran berjumlah ganjil. Oke, sekarang kita akan contohin untuk yang mesh stitch ya. Kalau mesh stitch, yang mudah aja dulu, kita akan contohkan yang fillet mesh stitch ya. Pertama, kita buat 3 buah chain. Ini sebagai pondasi awal dari double crochet ya. Kalau untuk fillet kan seperti yang di pola lembaran, dia lurus ya, tidak ada selang-seling ya. Berarti kita buat lagi 1 buah chain sebagai skip dari pola mesh ya. Lalu kita buat double crochet di lurusan si double crochet di round sebelumnya. Kita buat di sini ya. Lalu kita skip lagi 1 chain, kemudian buat double crochet di sini di lurusan yang double crochet di round sebelumnya ya. Skip lagi, kita buat di sini ya. Begitu seterusnya ya guys, sampai di akhir sini. Dan jangan lupa kalau untuk slip stitchnya kita masukkan di chain ketiga ya, 1 2 3. Nah, berarti kita nanti setelah melingkar buat slip stitchnya di chain ketiga ini ya. Untuk chain yang keempat merupakan skip dari pola si mesh stitch ya. Oke, jadi ini untuk pola dari fillet mesh stitch ya. Sekarang aku contohin untuk yang mesh stitch ya, yang di pola lembaran berbentuknya selang-seling. Oke, kita buka dulu ya untuk round yang pertama. Untuk round yang pertama ini sama polanya, caranya kita akan buat untuk yang mesh stitch yang selang-seling ya bentuknya. Ya, setelah kita slip stitch di sini, kita buat lagi slip stitch di chain yang keempat ya. Oke, kita buat di sini ya. Nah, kalau untuk mesh stitch bukan yang fillet ya, kita akan buat pondasi awalnya di tengah-tengah sini, berarti di si skip yang 1 chain ya, yang 1 chain sebelumnya. Kita buat 3 chain, 1 2 3. Oke, selanjutnya untuk men-skip 1 chain yang lurusan dari si double crochet di round bawahnya ini, di round pertama, kita buat lagi 1 chain. Berarti 1 chain ini merupakan skip dari pola mesh ya. Lalu kita buat double crochet di skip si chainnya ini ya. Oke, lalu skip 1 chain lagi, kemudian buat di sini lagi ya, skip 1 chain, buat di sini double crochet ya. Itu aja membedakannya ya guys. Kalau untuk fillet, double crochetnya dibuat selurusan dengan double crochet yang sebelumnya. Kalau untuk mesh stitch, double crochetnya dibuat di skip chain yang di round sebelumnya ya, sama seperti dalam pola lembaran yang sebelumnya. Bedanya cuman cara menyambungkan slip stitchnya ini. Kalau di pola lembaran kan tidak perlu disambung ya guys, karena juga berbentuk lembaran ya. Ya, paham sampai sini ya guys. Oke, sekarang kita akan bahas kenapa dalam bentuk lembaran pondasi awalnya berjumlah
ganjil, sedangkan untuk bentuk melingkar seperti ini pondasi chain awalnya berjumlah genap ya. Dalam membentuk mesh stitch, baik itu mesh stitch atau fillet mesh stitch, dia itu polanya terdiri dari stitch dan satu buah skip ya guys. Jadi logikanya kalau kita lembaran untuk membentuk pola mesh kita membutuhkan 2 buah chain atau 2 buah stitch. Nah, jadi ini stitchnya, ini skipnya. Kalau dalam jumlah genap, otomatis setelah ini skipnya, dan skipnya ini jadinya ngambang karena dia tidak ada pegangannya. Maka itu kenapa dia harus berjumlah ganjil ya. Jadi jumlah double crochetnya akan berbeda dengan jumlah skipnya. Jadi jumlah double crochetnya ini akan lebih satu ketimbang jumlah skipnya. Coba kita buktikan ya guys. Ini untuk double crochetnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. Sedangkan untuk skipnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi totalnya 15 tambah 16 adalah 31 chain. Seperti di awal kita membuat fondasi tadi ada 31 chain. Oke. Ya, sedangkan untuk pola melingkar seperti ini, karena untuk membuat mesh stitch atau fillet mesh stitch membutuhkan 2 buah stitch untuk membentuk polanya. Nah, jadi dia harus tetap berjumlah genap. Karena setelah skip yang terakhir ini, setelah double crochet ini ya, 3 chain ini, kita akan membutuhkan 1 skip lagi. Jadi dia bertemu, makanya dia berjumlah genap untuk fondasi chain awalnya. Oke guys, jadi dia jumlah untuk double crochet dan si skipnya akan sama. Kita tandain di sini ya. Ya, kita hitung untuk double crochetnya dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ya, ada 20 double crochetnya. Sedangkan untuk skipnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ada 20 juga ya. Ya, jadi kesimpulannya gitu ya guys. Kalau untuk pola lembaran, fondasi chain awalnya berjumlah ganjil, karena kalau untuk ketemu begini, dia nggak bisa kan ketemu, harusnya kan ada skipnya lagi di sini. Jadi kalau untuk lembaran, fondasi chain awalnya berjumlah ganjil, sedangkan untuk melingkar, untuk pola melingkar seperti ini biasanya untuk tas, dompet atau apa yang berbentuk nyambung seperti ini berjumlah genap untuk fondasi awalnya. Oke guys, cukup sekian video tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video-video selanjutnya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share dan like videonya. Jangan lupa, subscribe kalian merupakan penyemangat untuk kami membuat tutorial-tutorial kreatif selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.